Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakati sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Di atas ini ada orang yang dimuliakan karena mengalir darah Nabi dalam dirinya. Kita semua cinta kepada Nabi, cinta itu disebut dengan hub, maka mereka dipanggil dengan Sayyidil Habib, orang yang terkasih dan tersayang. Kita semua adalah pecinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran, wa itrata ahli baiti, dan ahli baitku, keturunanku, zuriatku. Kita pegang Al-Quran, kita berpegang kepada para habaib, insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Di atas ini ada orang-orang yang tidak mengalir darah Nabi dalam dirinya, tapi mereka disebut sebagai pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para kiai, guru kita hadir bersama kita pada malam hari ini. Ada habib yang sekaligus sebagai kiai, ada kiai yang sekaligus sebagai habib. Ada kiai tapi bukan habib, tapi mereka menjadi pewaris para nabi. Kita bukan kiai, bukan habib, tapi kita pencinta para habaib dan ulama. Mudah-mudahan cinta kita kepada mereka membuat kita bersama dengan mereka dan bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan janji Nabi Muhammad, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan Nabi akan bersama dengan Nabi, cinta dengan para anbiya akan bersama dengan para nabi-nabi, cinta dengan syuhada akan bersama dengan syuhada, cinta bersama aulia akan bersama dengan para wali-wali Allah, cinta dengan artis Korea insya Allah akan bersama juga dengan mereka di neraka jahanam. Diaminkan juga sama jamaah. Para habaib, para kiai, tuan guru, bapak wali kota beserta jajaran, bapak-bapak TNI, Polri, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak ada himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin maupun yang belum sunat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaat dari menghadiri majlis maulid? Yang pertama, panjang umur, murah rezeki. Bukan kata Abdul Somad, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Jadi nanti kalau ada maulid, datang, siapapun penceramahnya, yang penting datang, duduk, dengar, berdiri mahallul qiyam, berdiri, duduk, duduk. Kalau hafal ikuti, kalau tidak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Yang penting dapat pahala silaturahim. Kalau tidak ada majlis maulid malam ini, Abdul Somad tidak akan bersilaturahim dengan para habaib, dengan pemimpin, dengan para ulama, dengan ulil amri. Alhamdulillah, masjid-masjid kita masih membuat maulid. Adapun orang yang membid'ahkan maulid, tidak usah dilawan, tidak usah habis energi untuk membahasnya. Yang penting datang aja terus sampai yang membid'ahkan capek dan akhirnya meninggal.
Karena melawan dengan 1000 dalil, dia akan datangkan 1001. Orang cinta tak perlu dalil, betul? Kalau sudah cinta namanya, tidak ada. Kenapa kau cinta kepada dia? Hitam, memang hitam, tapi kupandang manis. Hitam-hitam si tampuk manggis. Kalau kupandang yang hitam, air mataku pun meleleh karena menangis. Kita datang maulid itu karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada maulid, datang atau tidak datang? Datang. Apapun yang terjadi, datang. Kalau hujan lebat, datang. Panas terik, datang. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, kata anak muda yang sedang jatuh cinta dengan seorang perempuan yang belum tentu cintanya berbalas. Namanya cinta kelapa. Dia cinta, orang lain gak apa-apa. Tapi yang kita cintai ini, sudah pasti belum dia cinta kepada kita? Nampaknya jamaah ragu-ragu. Nabi Muhammad yang kita cintai, yang kita datangi maulidnya malam ini, sudah pastikah dia cinta kepada kita? Mana buktinya? Ketika sahabat datang saat perang Uhud, sahabat semua berkeliling, kita sedang terkepung ya Rasulullah, pasukan Abu Sufyan sudah datang, maka berdoalah engkau satu doa yang kalau kau panjatkan, mati mereka semua. Nabi tidak mau panjatkan doa itu. Kenapa dia tidak mau doa itu dia panjatkan? Syafa'atan li ummati. Doa itu dia simpan demi untuk kita. Dia belum pernah melihat wajah kita, dia belum pernah berjumpa dengan kita, tapi dia simpan, dia biarkan berdarah kakinya, berdarah pelipisnya demi untuk kita. Kalau begitu dia cinta apa tidak? Oleh sebab itu, sampai hari kiamat, mudah-mudahan anak cucu kita tetap pencinta maulid insyaallah. Mau yang dibaca Maulid Barzanji, mau yang dibaca Diyaul Lami, mau yang dibaca Simtud Durar, mau yang dibaca Maulid Dibai, mau yang dibaca Maulid Burdah, itu semua dikarang disusun oleh para ulama. Isinya adalah 3: sejarah, puji-pujian, dan solawat-solawat. Semuanya baik. Yang paham lebih baik, yang gak paham tetap baik. Yang sudah ada maulid gak bisa datang, dengarkan dari rumah melalui streaming. Yang gak bisa streaming, isi beli paket 2 giga. Insya Allah masuk surga dengan handphonenya sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang paling besar pengorbanannya untuk datang maulid ini kecuali ibu-ibu yang ada di bawah dan di atas. Kenapa? Mereka berkorban 2 sinetron malam ini hilang. Mereka tidak berkorban harta, mereka tidak berkorban nyawa, tapi mereka berkorban perasaan. Betul? Mereka malu-malu mengakuinya. Perempuan kalau ditanya memang tidak menjawab, dia diam. Itu ada dalam hadis, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Jadi nanti kalau bapak tanya dia diam, itu berarti ngamuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, nanti kalau ada undangan maulid di masjid, datang atau tidak datang? Karena prinsipnya datang untuk menyambung tali silaturahmi. Bayangkan para alim ulama kita ini, tidak mungkin kita datangi ke rumah mereka satu persatu. Kalau saya mesti datang ke rumah kiai, ke rumah jawara, ke rumah Pak Wali, ke rumah Bapak anggota DPRD, ke rumah para habaib, tidak mungkin saya datang satu persatu. Kenapa? Saya nggak tahu alamatnya. Saya dari Riau,
Di Jakarta cuma 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Habis itu saya akan pulang. Cara efektif untuk silaturahim adalah datang maulid. Adapun Abdul Somad kurang adab, kurang tata krama, su'ul adab, kurang akhlakul karimah, membelakangi, datang terlambat, ngomongnya nggak sopan. Insya Allah para guru-guru kita memaafkan Abdul Somad. Saya sebetulnya mengharapkan amin dari jamaah itu saja. Amin kata jamaah. Terbuka pintu hati para habaib. Nanti begitu mereka masuk ke dalam surga dipanggil oleh kakek mereka, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai cucu-cucuku As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Jifri bin Syihab bin Yahya bin Salim bin Abi Bakar. Ketika mereka dipanggil, mereka pun juga akan memberikan syafaat, dan diantara yang dapat syafaat adalah Abdul Somad. Alhamdulillah jamaah sudah setuju, selesai. Maka sering-sering datang silaturahim. Silaturahim melalui momen maulid. Ini pertama. Kalau nanti ada yang nanya, kenapa mesti datang maulid? Karena niatnya ingin silaturahim. Alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Kiai Lutfi Zawawi beserta para kiai. Kiai yang lain kok Ustaz nggak sebutkan namanya, saya grogi, hilang. Yang kedua, kenapa kita datang maulid? Karena di dalam majlis maulid ada ilmu. Maka begitu kita datang ke majlis ilmu, kita semua sedang mendapat pahala jihad fi sabilillah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Hari ini saya semangat tausiah karena 1, 2, 3 poin-poin ini ditulis oleh adik-adik kita dari Darul Hasbi. Masya Allah, mereka nulis. Yang nggak nulis karena mereka sudah hafal ceramah Abdul Somad. Oh Ustaz Abdul Somad, kami nggak bisa nulis seperti adik-adik dari Darul Hasbi. Nggak masalah, karena ceramahnya bisa diulang melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang kedua, kenapa kita datang ke majelis maulid? Karena majelis maulid adalah majelis ilmu. Maka di sini ada para habaib, ada para kiai, ada guru-guru kita menyampaikan tausiah ceramah, menyampaikan nasihat. Sifat manusia lupa, orang yang lupa diingat-ingatkan. Watawasau bil haq watawasau bisab. Dalam maulid cerita tentang keturunan nasab Nabi, dalam maulid bercerita tentang mukjizat Nabi, dalam maulid bercerita tentang sirah sejarah Nabi, dalam maulid bercerita tentang keluarga istri dan anak-anak Nabi. Adapun orang yang tidak setuju dengan maulid, nggak boleh baca maulid, nggak boleh hadir maulid, tapi kemudian buat seminar sejarah Nabi. Isinya sama, cuman beda casing. Yang satu seminar, yang satu maulid. Mau datang seminar apa maulid? Maulid. Seminar, semi artinya setengah, nar neraka. Seminar setengah neraka. Jadi kalau 2-3 kali ikut seminar bisa masuk neraka. Kalau isinya menentang syariat, berdebat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profesor-profesor yang sekuler liberal mengkaji tentang Nabi dari buku-buku orang yang tidak mandi wajib dan enggak sunat. Gimana ceritanya yang meruntuhkan qudusiyah kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih kita belajar dengan para kiai, para habaib. Mereka membaca sirah sejarah Nabi ditulis oleh para alim ulama, bahkan yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi nanti kalau ada maulid, datang
Adapun orang yang berceramah di channel YouTube, di TV, di internet, di gadget, di handphone, mengatakan jangan pergi maulid, aku niat menuntut ilmu, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Di SD nggak belajar sejarah Nabi, di SMP tidak belajar sejarah Nabi, di SMA yang dipelajari sejarah manusia, dinosaurus, teori Darwin, manusia dari monyet. Kuliah pelajaran agama amat sangat minim, 2 SKS, PAI, pendidikan agama Islam. Kapan lagi kita mengenal Nabi kita kalau bukan pada majelis-majelis maulid? Makanya kalau ada maulid di kantor, maulid di rumah, maulid di majelis para habaib, maulid di masjid, yang penting kita datang niatnya untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, niatnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Masjid kita melimpah ruah, bawah penuh, atas penuh, kanan penuh, kiri penuh, memandang ke kanan seperti sedang melihat ikan di akuarium, kaca luar biasa, memandang ke atas anak-anak muda, yang tua tidak bisa naik karena tangganya luar biasa tinggi. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang saya ingat, cuman mau ngetes aja. Berikutnya yang ketiga, kenapa kita datang majelis maulid? Hati kita ini keras, keras karena masalah, keras karena perbuatan maksiat. Melembutkan hati mendengar nasyid, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Belum juga lembut, dilembutkan lagi hati dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Belum juga lembut, dihaluskan lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalau hatimu tidak lembut juga, berarti memang kau tak punya hati, guys. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada hati, ada batu yang keras tapi masih memancarkan air, air sungai bebatuan. Kemarin saya baru pulang dari Sumatera Utara, ikut arung jeram, kanan batu, kiri batu, bawah batu, mengalir air sungai batu. Kalau nggak percaya, tonton di YouTube. Wa innal minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada batu yang terbelah memancar air, tapi kalau sudah hati keras, summa qasat qulubuhum, hati mereka keras, lebih keras daripada
berbatu, membatu, hati yang membatu. Maka melunakkan hati itu dengan syair-syair yang dibacakan oleh para habaib. Saya sendiri merasakan itu. Kalau sudah mendengarkan itu, risau dalam hati, gundah gulana dalam pikiran, terasa lapang, pulang membawa ketenangan batin yang tidak didapatkan oleh obat apapun. Tinggal di kota besar, berangkat pagi macet, tak lama selesai macet kena tilang, sampai di kantor ditekan atasan, pulang di rumah ditekan atasan lagi. Di mana kita mendapatkan ketenangan? Kita mendapatkan ketenangan di majelis maulid. Makanya kalau di majelis maulid ada yang tertidur, itu berarti ucapan Ustadz Abdul Somad benar, berarti dia sedang mendapatkan ketenangan. Belum pernah Abdul Somad marah-marah di majelis maulid. Itu yang tidur, bangun, bangun. Dia sedang merasakan nikmatnya maulid. Di kantor dia tak bisa tidur karena laporan. Di rumah dia tak bisa tidur karena repetan. Di jalan dia tak bisa tidur karena macet, debu dan polusi. Dia mau pergi karaoke, dia takut dosa. Dia mau dugem, duduk sambil gemetar. Dia mau pakai narkoba, dia takut ditangkap polisi. Maka dia datang ke maulid, terbuka pintu hatinya. Maulid adalah majlis melembutkan hati dan menenangkan pikiran. Saya melihat walaupun senyumnya tak terlihat karena tertutup oleh masker, tapi dari tatapan matanya ku tahu bahwa rasamu juga rasaku, bahwa kau sedang merasakan ketenangan duduk bersama majlis para syuhada, para solihin, para muhibbin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau pergi maulid? Aku ingin menambah umur silaturahim. Kenapa kau pergi maulid? Aku ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah, menuntut ilmu, karena dulu aku tidak sempat belajar sejarah Nabi. Kenapa kau pergi maulid? Hatiku keras seperti batu. Kalau kau nanya-nanya terus, kupukul mulutmu dengan batu ini nanti. Itu bukan omongan pecinta Nabi. Sebelum taubat mungkin demikian, tapi setelah taubat dia menjadi lembut dan luar biasa. Kelembutan itu datangnya dari mana? Dari Sayyidul Kaunain, Sayyidul Thaqalain, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kenapa kita mesti datang ke majelis maulid? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Kita ini semuanya berhutang kepada Nabi. Berhutang apa? Berhutang budi. Kalau berhutang uang bisa dibayar. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Cakep. Gak ada yang bilang cakep, saya sendiri yang bilang. Hutang budi dibawa mati. Udah selesai udah. Maka yang keempat alasan kita datang adalah membalas kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat malam ini datang mencatat semua gerak tangan, hayunan langkah kaki, bisikan telinga, kedipan mata, lintasan pikiran, detak jantung yang datang malam ini dilaporkan oleh para malaikat besok subuh. Malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang ketemu waktu subuh, kemudian malaikat naik melapor. Allah bertanya, apa yang dilakukan orang Jakarta, Jabodetabek, Indonesia, Nusantara tadi malam? Mereka malaikat menjawab, mereka berkumpul mengingat menyebut nama nabimu. Pernahkah mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad? Belum. Lalu kenapa mereka percaya kepadanya? Begitulah cinta. Kalau sudah cinta, belum berjumpa, tapi cinta itu memenuhi hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah,
yang akan melihat amal kamu Allah wa rasuluhu, Rasulullah menonton kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yakin Rasul melihat kita? Terserah, yang nggak yakin nggak apa-apa, toh akan mati juga. Jadi nanti kalau ada orang sekuler, liberal, orang ateis, komunis, orang agnostik yang tak percaya kepada nabi dan malaikat, mana itu malaikat? Mana? Jangan marah, jangan ngamuk, jangan capek, buang energi, diam aja. Nanti lama-lama malaikat maut akan datang sendiri bersama Omikron. Alhamdulillah, izin tablik akbar awal tahun, akhir tahun kita bebas. Alhamdulillah, karena nanti Covid datangnya pas Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia nanti tidak datang membawa omnya, namanya Omikron. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk cinta kita. Nabi melihat kita, wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, yang akan melihat amal kamu Allah, wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kita pada malam hari ini. Apa yang sedang dilakukan umatku? Mereka berkumpul ramai-ramai. Ngapain mereka? Mereka berkumpul ramai-ramai, meluangkan waktu, meninggalkan anak istri, menghabiskan tenaga, bensin, macet, ngumpul ramai. Untuk apa? Untuk melihat keyboard tunggal. Mereka meninggalkan anak istrinya di rumah, anaknya kecil. Mereka meluangkan waktu sampai 1 malam, habis uangnya. Untuk apa? Nonton bareng Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Tapi malam ini betapa bangganya kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang berkumpul demi untuk cintanya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Begitu disebut tola'al badru alaina, langsung datang tisu. Masya Allah, tabarakallah. Tisu ini bukan sembarang tisu. Jadi supaya ketika nanti direkam wajah Abdul Somad tidak nampak keringat-keringatnya. Itu maksud niatnya baik. Wow, kami melihat wajah Ustaz Somad di masjid Darul Falah berkilau cahaya. Itu bukan kilau cahaya, keringatnya menetes, lampunya terang benderang. Tapi begitu diusap, Masya Allah, tabarakallah, inilah keutamaan yang luar biasa. Ini untuk apa? Berpegang mana tahu jatuh. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sehat semua? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Untuk apa punya uang banyak kalau badan sakit? Betul? Mobil mewah, rumah megah, luar biasa duitnya, sampai bingung ngitung nolnya berapa, tapi terbujur kaku di rumah sakit. Judul lagunya Menghitung Hari. Judul lagu kedua Setengah Napasku Pergi. Apalah gunanya? Tapi kita malam hari ini Masya Allah, hidup ini sekedar cukup. Makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, istri cukup, anak cukup. Akhirnya Masya Allah, tabarakallah, laisal ghina, orang yang kaya kathratal arad. Orang yang kaya bukan yang banyak hartanya. Orang yang kaya itu siapa?
Innamal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya adalah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaya-kaya orang paling-paling pakaiannya cuma 3 lapis, singlet di dalam, baju koko, pakai jas, pakai jubah. Kalau sampai 4 lapis itu bukan kaya, demam. Sekaya-kaya orang paling-paling makannya nambuh 3 kali, ambil sekali kurang, tambah 2 kali, 3 kali. Kalau sampai 5 kali berarti usus bocor. Hidup ini simple, sederhana. Mau sholat bisa sholat, mau maulid bisa maulid, bisa silaturahim dengan para habaib dan ulama. Itulah nikmat hidup, betul? Jangan sampai kita hanyut dengan dunia ini. Pagi berangkat, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, nggak ketemu tetangga, sudah berangkat. Pulang, nggak ketemu tetangga, nggak ketemu istri, nggak ketemu anak. Begitulah seterusnya tiap hari. Hari Sabtu, hari Ahad, lembur, malam lembur, sampai akhirnya orang pun lupa. Si Anu kemana? Udah meninggal. Jenazahnya pun tidak sempat disolatkan orang karena tidak bersilaturahim. Solat berjamaah ke masjid sempat, silaturahim maulid sempat, ada pengajian subuh datang, ada maulid malam hadir. Inilah nikmat hidup. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang diberikan Allah ceritakanlah, kabarkanlah. Semua yang hadir ini mendapat nikmat terbesar, nikmat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita sambung yang ke berapa catatan adik-adik Darul Hasbi? Yang kelima. Di belakang masih 4, nampaknya ada ikhtilaf. Yang kelima, ini